di dalam membaca firman Tuhan. Seperti yang Ibu sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang menjadi dewasa menurut teks Alkitab. Sebelumnya, Ibu perlu untuk mencek kehadiran dan juga tak lupa semangat dan suasana hati anak-anak Ibu yang hadir dalam pembelajaran pada hari ini. Dengan demikian, Ibu absensi dulu ya. Randy Martin. Semangat. Oke, luar biasa, semangat. Christian. Bahagia, Bu. Bahagia. Terima kasih. Rindiani. Sukacita. Luar biasa. Brijay. Damai sejahtera, Bu. Damai sejahtera. Mantap. Anggun. Happy, Bu. Happy. Thank you. Stefanus. Semangat, Bu. Semangat. Terima kasih untuk semangatnya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu yang hadir pada hari ini dengan pembelajaran pendidikan agama dengan materi menjadi dewasa dalam teks Alkitab. Karena itu kita mengawali pembelajaran pada hari ini dengan membuka Alkitab kita masing-masing yang sudah disiapkan. Kita membaca bersama Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52 sesuai dengan materi atau topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ayatnya yang ke-52 berbunyi demikian. Kita mulai. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, amin firman Tuhan. Semakin kita dewasa, semakin kita bertambah usia, maka kita akan semakin dewasa dalam iman kepada Yesus Kristus. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu boleh menghadirkan kami dalam pertemuan pembelajaran hari ini dengan semangat dan sukacita dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai pembelajaran kami sampai dengan selesainya terjadi dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, penjelasan materi, bahkan diskusi dan sebagainya, Ibu akan memperlihatkan satu video kedewasaan rohani sesuai dengan topik kita pada hari ini. Silakan anak-anak Ibu menyimak video yang Ibu sudah persiapkan. Kedewasaan rohani tidak bisa diukur dari usia seseorang. Tapi bagaimana kita tahu bahwa seseorang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus adalah ketika mereka tidak hanya tahu, tidak hanya mendengar, tetapi mereka mengerti dan menghidupi kebenaran. Bergumul. Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu yang dikasihi Tuhan. Video yang kita saksikan barusan itu menggambarkan bahwa dewasa itu tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi lebih pada perilaku dewasa baik secara pribadi, dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ya, poin yang kedua adalah anak-anak Ibu nanti secara pribadi akan menyimpulkan masing-masing apa arti atau apa yang mampu dipahami dalam pembelajaran dewasa menurut teks Alkitab pada pertemuan hari ini. Dan selanjutnya anak-anak Ibu akan memiliki tekad atau komitmen untuk bertumbuh menjadi dewasa menurut firman Tuhan. Nanti akan ada semuanya ini di dalam asesmen yang sudah Ibu persiapkan pada hari ini.
Nah, selanjutnya untuk penilaian pelima, ya, Ibu mengambil beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi gotong royong. Yang kedua adalah bernalar kritis, seperti kaitannya dalam KKTP tadi. Selanjutnya adalah kita akan melatih iman kita secara spiritual, dan memang ini adalah dimensi yang pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Besar. Itu tidak ada dalam setiap pembelajaran, terlebih pendidikan agama. Dan selanjutnya adalah ada juga berkebinekaan global dan kreatif. Nanti akan ada di asesmen, Ibu akan melihat kreativitas dari setiap anak-anak Ibu melalui asesmen yang Ibu sudah persiapkan. Nah, baik, sebelum kita masuk dalam penjelasan tentang materi menjadi dewasa menurut teks Alkitab, Ibu akan mengadakan asesmen bermain peran dulu. Ya, jadi nanti masing-masing mengingat ya, minggu lalu kita belajar tentang dewasa secara psikologi melalui 6 aspek. Ya, masih ingat? Masih. Luar biasa. Terima kasih untuk itu. Ibu akan mengadakan asesmen dalam hal ini, yaitu bermain peran. Jadi Ibu akan mempersilahkan anak Ibu satu persatu untuk maju ke depan, dan kemudian Ibu akan mengambil asesmen untuk bermain peran ini. Ya, jadi silakan ingat-ingat minggu lalu aspek apa yang paling diingat, kemudian maju ke depan dan peragakan. Siap? Siap, Bu. Luar biasa. Kita mulai dari Christian. Aspek fisik. Mantap, tepuk tangan untuk Christian. Terima kasih. Anggun Sri Pagewang. Aspek sosial. Terima kasih, aspek sosialnya luar biasa. Rintiani Pamumpungan. Aspek intelektual. Mantap. Tepuk tangan untuk Rintiani. Stefanus. Aspek spiritual. Luar biasa. Tepuk tangan. Iya, Trijay. Aspek emosional. Mantap. Ibu jadi terbawa perasaannya. Baik, Randy Martin. Identitas diri. Luar biasa. Ya, plus buat anak-anak Ibu, terima kasih sudah melewati asesmen ini. Tepuk tangan yang luar biasa. Apa kabar? Puji Tuhan, merdeka. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang 6 aspek sesuai dengan yang telah diperagakan tadi dalam bermain peran, dan Ibu juga sudah mengadakan asesmen luar biasa. Untuk itu kita lanjut pada materi selanjutnya. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, dalam menjadi dewasa menurut teks Alkitab ada tiga bagian kitab yang akan kita bahas bersama. Yang pertama apa? Dari kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52. Itu yang kita baca tadi. Ya, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52 ini ingin memberikan penjelasan bagi kita bahwa apa? Semakin kita bertambah usia, semakin kita dewasa, maka kita akan semakin berhikmat atau sesuai dengan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bukan dengan keinginan manusiawi. Ya, selanjutnya pada bagian yang kedua, 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-20. Ya, 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-20 ini ingin menjelaskan secara inti atau garis besar bagi anak-anak Ibu bahwa ketika kita sudah dewasa, maka seharusnya lah untuk kita lebih menjalin relasi yang intim atau akrab dengan Tuhan. Ya, nanti anak-anak Ibu coba untuk membaca satu persatu dari bagian kitab ini, kemudian nanti kita akan diskusikan dan memberikan kesimpulan secara pribadi.
Ya, jadi kita harus memiliki relasi yang intim atau akrab dengan Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah Kolose 1 ayatnya yang ke-10. Ketika kita dewasa, maka pribadi kita ini dalam sikap, kata, dan tindakan akan mampu menghasilkan atau memperlihatkan buah-buah yang terbaik. Dalam arti kita bisa membawa diri kita sendiri dalam relasi dengan Tuhan, membawa diri kita menjadi lebih baik dalam relasi dalam keluarga, di sekolah ini, dan juga di masyarakat di mana kita ada. Kita harus menghasilkan buah-buah sikap, kata, dan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu dewasa menurut Alkitab. Dan selanjutnya silakan anak-anak ibu perhatikan pada bagian ya pesan Alkitab ini. Nah, ini intinya ya. Dan Yesus ya, silakan diperhatikan dengan baik. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Ini yang ibu berikan garis besarnya tadi. Ya. Kemudian untuk Korintus, Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa relasi yang akrab dengan Tuhan mampu membuat pribadi kita kuat, tangguh, terarah sesuai firman Tuhan, manakala banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga sampailah pada puncak kitab Kolose. Dengan demikian kita akan mampu berbuah yang baik dan benar untuk diri kita sendiri, dalam keluarga kita, di sekolah ini terlebih sebagai pelajar Kristen, dan juga di masyarakat di mana kita ada. Ya, baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum ibu mengerahkan anak-anak ibu untuk masuk di dalam asesmen diskusi, adakah yang perlu ditanyakan? Ya, karena hari ini kita hanya fokus pada teks Alkitab. Apa sebenarnya dewasa itu menurut firman Tuhan? Ya, dan intinya bahwa Tuhan ingin ya, ketika kita sudah dewasa, kita bisa menjaga setiap kata dan tindakan kita. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk di dalam diskusi? Ada? Ada, Trijay. Terima kasih Trijay, silakan apa yang ingin ditanyakan? Saya belum terlanjur paham tentang Kolose itu. Ya, baik. Trijay menanyakan tentang inti atau garis besar dari kitab Kolose. Mari baca sama-sama nak firman Tuhan, dibuka Alkitabnya. Kolose 1 ayat 10. Kolose 1 ayatnya yang ke-10. Ya. Kita baca sama-sama. Ayat 10 berbunyi demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Iya. Amin firman Tuhan. Jadi Kolose ini secara garis besar ini bahwa ketika kita semakin dewasa, maka kita akan semakin memberi buah yang baik. Ya, buah yang baik seperti apa? Dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas yang anak-anak ibu biasa terima dari bapak ibu guru, dari orang tua di rumah, dan bahkan di masyarakat jika ada yang sudah diberikan tanggung jawab. Bagaimana dalam sikap dan tindakan kita bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan atau apa yang kita lakukan sebagai pribadi yang sudah dewasa, sehingga di dalamnya pengetahuan kita itu semakin benar akan kehendak Tuhan. Ya, jadi semakin kita dewasa, pengetahuan kita akan semakin mendalam tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, dalam proses pembelajaran ini, dewasa secara teks Alkitab, anak-anak ibu saya harapkan secara pribadi atau secara kelompok nantinya bisa merenungkan, mendiskusikan, dan memahami apa yang kalian alami dalam perjalanan hidup, mulai dari yang dulu ya hingga sekarang sudah ada di SMK ini. Ya, luar biasa. SMK bisa. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada, silakan anak-anak ibu, saya persilakan untuk membentuk dua kelompok saja. Baik, terima kasih untuk dua kelompok pada
Ibu persilakan untuk silakan berdiskusi, tentukan nama kelompoknya. Ya, sesuai dengan keputusan kelompok. Ya, diskusikan dulu. Maunya nama apa? Ya. Ya. Sudah? Oke, baik. Coba saya tanya di kelompok sebelah kiri Ibu. Apa nama kelompoknya, Nak? Golgota, Bu. Golgota. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok Golgota. Mantap, luar biasa. Sebelah kanan Ibu nama kelompoknya? Kalvari, Bu. Kalvari. Tepuk tangan untuk Kalvari. Baik, Golgota dan Kalvari, silakan berdiskusi tentang dewasa menurut teks Alkitab sesuai dengan 3 bagian yang masih Ibu tampilkan di layar di depan. Ya, silakan dibaca itu, kemudian diskusikan bagaimana itu dewasa menurut teks Alkitab. Ya, dalam diskusi anak-anak Ibu ya. Di sini ada asesmen yang Ibu sudah persiapkan, mohon untuk diisi. Ya, jadi saya kasih satu ke kelompok. Nah, silakan untuk kelompok Golgota diisi nanti ya. Ya, silakan berdiskusi dulu tentang dewasa menurut teks Alkitab. Ya, sharing-sharing tentang pengalaman atau secara materi silakan. Disampaikan supaya yang menulis bisa merangkum hasil dari diskusinya. Oke, baik, kelompoknya Golgota hampir selesai. Oke. Iya. Baik, Kalvari sudah ya? Oke. Dua-duanya Golgota dan Kalvari sudah selesai. Ya. Untuk kesempatan kali ini, anak-anak Ibu diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan perwakilan satu orang. Ya. Ya, saya persilakan mungkin dari kelompok ini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kalvari. Ya, silakan. Ya, shalom. Shalom. Yang saya dapat simpulkan hasil diskusi kami kelompok Kalvari dengan materi dewasa menurut Alkitab yang kami dapatkan adalah mengajarkan kami semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih dan shalom. Shalom, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kalvari. Ya, terima kasih, Nak. Kemudian hasil kelompok dari kelompoknya Golgota. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Golgota. Ya, silakan melihat ke Drijai dan perhatikan apa yang disampaikan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengungkapkan hasil presentasi kami, yaitu lebih tepatnya dari keenam aspek itu aspek spiritual. Ya, seperti dulu kami kan pemikiran kami belum terupgrade, jadi kami kayak pikiran orang kayak malas-malas beribadah seperti itu kan. Tetapi semakin berjalannya waktu dan tempat, pikiran kami terupgrade dan kami menjalankan ibadah dengan rutin, dengan baik, dengan jalur Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam, terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih kelompok Golgota yang boleh menyampaikan perubahan relasi dengan Tuhan ya, yang semakin bertambah usia, semakin mengalami hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk hasil kelompoknya.
luar biasa untuk hasil diskusi hari ini. Ya, jadi saya harap sebagai orang tua dari anak-anak ibu sekalian, arti dewasa menurut teks Alkitab yang sudah didiskusikan tadi itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi fondasi di dalam setiap perjalanan kehidupan anak-anak ibu sebagai pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Satu yang ingin tekankan bahwa apa? Dewasa itu butuh proses, ya, butuh proses, ya, seperti dengan yang sudah didiskusikan tadi, ya, bahwa dulu saya seperti ini dan sekarang menjadi seperti ada sebuah perubahan, berarti ada sebuah proses yang berjalan menuju jalan atau kebenaran yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Ya. Ada sebuah proses yang memperlihatkan bahwa anak-anak ibu sudah bertumbuh menjadi dewasa menurut firman Tuhan, dan itulah yang diinginkan. Ya, baik, luar biasa untuk hasil diskusi hari ini. Selanjutnya saya persilakan untuk kembali ke posisi duduk yang semula, nak. Ya, baik, untuk selanjutnya sebelum masuk di dalam asesmen, anak-anak ibu akan saya arahkan untuk memberikan kesimpulan atau refleksi secara pribadi. Dalam pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan dulu penjelasan tentang kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Ya, di depan sudah ibu persiapkan bahwa bertumbuh menjadi dewasa menurut firman Tuhan yang dikehendaki adalah bertumbuh menjadi dewasa adalah siapa? Tugas setiap orang sebagai pengikut Kristus, dan memaknai pertumbuhan itu seturut dengan teladan yang sudah diperlihatkan oleh Yesus Kristus. Dan selanjutnya, jangan merasa puas dengan segala perubahan yang ada, tapi teruslah berproses menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Paham, nak? Oke. Dan selanjutnya, bertumbuhlah dalam kasih-Nya dan lakukanlah kehendak-Nya dalam setiap perjalanan kehidupan yang dianugerahkan. Apapun kondisi hidup anak-anak ibu, jalani dengan senantiasa berproses menjadi dewasa di dalam tuntunan kasih Tuhan. Terlebih, terakhir poinnya adalah jadilah generasi yang semakin dewasa dan semakin disayang oleh Tuhan dan sesama. Ya, saya pikir poin-poin kesimpulan ini akan membawa anak ibu untuk semakin mendalami dan tiba saatnya untuk merenungkan secara pribadi bahwa bagaimana kedewasaan yang saya rasakan secara pribadi. Ya, jadi silakan saya kasih waktu sejenak untuk anak-anak itu merenungkan perubahan kedewasaan menurut firman Tuhan yang saya alami secara pribadi itu nanti disimpulkan dalam sebuah renungan atau refleksi secara pribadi yang juga merupakan asesmen ibu pada hari ini. Jadi dijadikan referensi kesimpulan yang ibu sudah melihatkan di depan, bahwa dewasa itu tidak hanya tugasnya orang tua, tidak hanya tugasnya orang yang dewasa, tetapi tugas setiap orang yang membutuhkan proses, lalu kemudian mampu menjadikan teladan Yesus Kristus dalam sepanjang kehidupannya dalam menghadapi setiap perjalanan kehidupan. Terlebih tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi terus berproses dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, anak-anak ibu akan senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan dan juga menjadi generasi yang semakin dicintai oleh Tuhan dan sesama. Silakan. Ya, baik. Semua sudah siap? Iya. Kalau begitu saya bagikan ini. Kemudian nanti boleh setiap anak ibu untuk menulis di asesmen terakhir nanti ini tentang komitmen menjadi dewasa setelah memberikan kesimpulan. Jadi sekarang ya silakan fungsikan, karena memang dasarnya pertemuan hari ini adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Ya,
Saya mulai penilaian pertama ini dari Anggun Sri Pagel. Silakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam materi menjadi dewasa menurut Alkitab dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Secara pribadi, dulu saya ketika ada masalah, saya hanya bisa menangis. Dan sekarang saya mampu mengatasi masalah dengan berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan yang saya hadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan dalam kesimpulan saya pada hari ini. Terima kasih, Shalom. Shalom. Terima kasih untuk Anggun kesimpulan dan refleksinya. Selanjutnya, Stefanus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari materi tentang bertumbuh menjadi dewasa dalam teks Alkitab dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Yang menurut saya pribadi, kesimpulan dari saya, kemarin ketika kedua orang tua saya sedang sakit, saya merasa sedih, terpuruk, dan saya berpikir saya ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi saya berpikir dalam aspek spiritual bahwa setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya membuang semua pikiran saya yang buruk, dan saya menutup semuanya itu dengan cara berdoa kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk sharing dan kesaksian bahkan kesimpulan yang boleh didapatkan secara pribadi. Selanjutnya adalah perhimpunan Pak Pembongan. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Secara pribadi, saya merasa ketika saya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya merasa saya semakin mencari Tuhan dalam kehidupan saya atas persoalan yang saya hadapi. Sebab saya merasa pikiran dan hati saya sangat tenang ketika saya mengadu dan berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya segala persoalan yang kita hadapi akan ada jalan keluarnya ketika kita selalu percaya pada Tuhan. Mungkin itu saja kesaksian yang saya dapatkan. Terima kasih. Shalom. Shalom, luar biasa. Terima kasih Rinjani. Kesimpulan dari anak-anak ibu semakin menyentuh hati ya. Ternyata sedang itu perubahan kedewasaan yang kalian alami. Selanjutnya Christian. Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya. Kesimpulan yang saya dapatkan menurut Alkitab Lukas pasal 1 ayatnya ke-52. Ya, Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, secara pribadi dulu saya waktu SD sampai SMP, waktu orang tua saya memberikan tugas, saya biasa menolak, Bu. Saya biasa menolak, dan itu menjadi
perenungan saya, dan setelah saya beranjak ke pendidikan SMK, dan saya boleh memahami bahwa ketika kita ditugaskan atau disuruh orang tua, kita harus kita harus benar-benar yakin bahwa itu adalah dari Tuhan. Dan mungkin setelah saya berpikir, kalau kita tidak membantu orang tua, jadi itu sangat buruk, Bu. Itu sangat buruk. Dan jika kita tidak melakukan apa yang disuruh orang tua, itu kalau menurut pengajaran Kristen itu sangat berdosa dan itu tidak baik. Dan pikiran saya dan menurut saya, Bu, pemahaman saya, orang tua itu adalah hal yang utama. Luar biasa. Dan itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Sudah mampu memahami sikap dan tindakan dalam kaitan ajaran Kristen, yang juga memahami bagaimana menjadi anak dan orang tua. Luar biasa. Terima kasih. Randy selanjutnya. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menyimpulkan materi dewasa menurut teks Alkitab dalam Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Secara pribadi, saya merasakan waktu masih SMP saya sangat jarang beribadah ke gereja dan mengikuti ibadah persekutuan pemuda. Tapi setelah saya SMK, saya merasa untuk bisa berubah lagi dan bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengikuti ibadah gereja maupun persekutuan pemuda. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Luar biasa. Ada sebuah perubahan iman dalam organisasi dan persekutuan pemuda. Ya, terima kasih. Selanjutnya dan yang terakhir dari Bishop. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya menyampaikannya. Dalam referensi Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, benar dalam Alkitab tersebut, semakin kita dewasa, kita akan semakin berbuah manis. Seperti yang saya alami, ya, saya selalu dinasihati orang tua saya, tapi saya selalu tidak mendengarkannya karena dalam pikiran saya kehidupannya ya kehidupan sendiri, dan saya memiliki jalan saya sendiri seperti itu. Dan saya sempat dulu diajak ibadah dan saya bilang, masa hari libur saya harus beribadah kepada Tuhan. Jadi saya memutuskan jalan untuk berlibur, dan saya mengalami suatu kejadian yang saya alami di saat orang tua saya beribadah, dan saya mengalami kayak seperti kendala, kecelakaan seperti itu. Saya mengalami kecelakaan, saya terjatuh, dan saya mengalami cedera yang parah, dan kendaraan saya juga rusak. Dan pas saya bertemu dengan orang tua saya, dia mengungkapkan seperti ini. Sekarang kamu tahu kan, lebih penting kemana? Ke rumah Tuhan atau berlibur seperti yang kamu inginkan? Jika kamu ke rumah Tuhan, kamu tidak akan cedera seperti ini. Kamu akan mendapat dorongan-dorongan Tuhan, bukan mendapat luka yang sangat mendalam seperti ini. Dan mulai dari situ saya berbuah manis, saya selalu mengikuti nasihat dari orang tua saya, dan saya tahu karena mereka juga mengalami semua hal-hal yang tidak baik, maka itu mereka menasihati saya supaya saya bisa hidup di jalan Tuhan dan yang benar, tidak seperti yang pernah mereka alami, kejadian-kejadian buruk yang seperti saya alami tersebut. Mungkin itu saja yang dari saya. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Budi sekaligus yang terakhir menyampaikan kesimpulan dan kesaksian refleksi pribadi kalimat berbau manis. Ya, mendengarnya sangat menyenangkan. Berbau manis dalam arti nada itu tadi mampu memahami, mendalami dan berpikir secara kritis bahwa inilah maksud dari orang tua saya dan mengubahnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan terlebih menyenangkan hati orang tua. Pasti ya. Setiap anak yang mampu menjadi pribadi yang dewasa, berjalan sesuai dengan keinginan orang Tuhan, terlebih Tuhan, itu adalah membawa sukacita dan kesenangan tersendiri bagi orang tua, juga bagi diri kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Apa kabar? Merdeka! Ya, kita harus selalu semangat dalam belajar. Ya, jangan karena sudah mau selesai jamnya kemudian berubah ekspresi. Tetap semangat ya. Ya, baik anak-anak ibu, untuk mendekat ke penutup pertemuan kita pada hari ini, ya satu bagian ini nanti silakan anak-anak ibu simak. Itu akan menunjukkan asesmen P5, yaitu kreativitas dan ide kebinekaan global dalam setiap perjalanan anak-anak ibu. Ya, jadi silakan dibaca dengan baik. Setelah itu ibu jelaskan. Ya, di lembaran itu silakan diperhatikan. Ya, anak-anak ibu harus mewawancara dengan orang tua. Nah, baik di keluarga kah atau di masyarakat. Karena keluarga dan masyarakat melihat keseharian anak-anak ibu. Tapi yang lebih itu adalah keluarga sebagai pendidik utama. Silakan sharing dengan orang tua di rumah, kakak dan adik. Ya, Mama, selama ini pribadi saya yang dilihat itu seperti apa? Kira-kira mana yang perlu saya rubah dan mana yang sudah termasuk dalam poin dewasa. Nah, setelah itu anak-anak ibu akan mengumpulkan hasil ini. Ya, mengerti ya untuk tugas ini? Iya, jadi nanti di bawahnya akan ada 3. Ya, di situ ada tanda tangan orang tua dan juga tanda tangan ibu dan juga tanda tangan anak didik ibu. Ya, misalnya Rindiani. Ya, jadi pertama adalah tanda tangan Rindiani, kemudian orang tua, lalu kemudian ibu. Karena nanti saya terakhir yang akan melihat. Ya, orang tua di rumah dan keluarga akan menuliskan oh ini yang perlu dirubah dan ini yang sudah bagus. Seperti tadi, dewasa menurut teks Alkitab adalah memiliki proses yang terlihat lewat apa? Sikap, kata, dan tindakan. Ya, jadi harapannya pertemuan hari ini mulai semakin mengubah pribadi anak-anak ibu menjadi pribadi yang semakin dewasa, dicintai oleh siapa? Tuhan dan sesama. Itu harapan ibu dan pasti harapan anak-anak ibu dan juga keluarga. Amin. Ya, jadi kembali lagi sebelum ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, nanti kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Tugas yang tadi secara pribadi boleh dikumpul dengan lembaran tadi. Ya, ini ya. Oke. Ada lagi yang punya? Oh ya, sekarang sebelumnya. Nah, silakan. Terima kasih. Lembaran yang tadi itu silakan dibawa ke rumah. Kemudian nanti anak-anak ibu akan menyampaikan 2 minggu ibu kasih waktu. Jadi 2 minggu silakan diisi dengan baik. Setelah itu bawa ke ibu untuk masuk dalam penilaian juga dari poin kreatif dan juga kebinekaan global. Jadi nanti ibu akan melihat di situ dalam uraian yang anak-anak ibu sudah isi. Ya, mungkin untuk hari ini saya bersyukur kepada Tuhan dengan semangat dan sukacita. Terima kasih untuk semangat anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan semua diskusi ataupun kesimpulan refleksi hidupnya sangat menyentuh hati. Terima kasih untuk semuanya itu. Sekali lagi untuk cek semangat belajarnya. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa merdeka, happy. Ya baik. Apa kabar anak-anak ibu? Puji Tuhan.
Tuhan luar biasa, merdeka, happy. Pada siang hari ini kita akan menyanyikan dan memuji nama Tuhan dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu sekali terima kasih Kristian akan mengikuti dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya Tuhan, dan kami terima kasih Tuhan atas keberkahan Tuhan sehingga mengucapkan kami pada pagi hari ini boleh berkenan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa, terima kasih Tuhan memberkati Christian. Dengan demikian selesailah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa pada pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang baru, yaitu melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, baik, silakan anak-anak ibu untuk kembali ke kelas. Sampai ketemu. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Semangat. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Tumbuh menjadi dewasa menurut Alkitab. Semakin dikasih Tuhan dan sesama.